supaya tidak ada yang mengganggu ibu, istirahat, makan, mandi, dan semuanya. Dia bertemu karena sudah appointment, karena sudah buat janji, bukan ujuk-ujuk datang. Dia melakukan hal sesuai transaksi kesetujuan. Aksi rasisme yang melibatkan oknum penjahit di Bali memicu gelombang kemarahan publik setelah pelaku menghina Jawa dengan sebutan miskin. Ketegangan ini semakin memuncak ketika isu tersebut menarik perhatian publik, di mana seorang netizen yang budiman dengan akun @veteran02 dengan tegas menyuarakan kekecewaannya melalui media sosial. Ia menuntut agar pihak berwenang segera memberikan sanksi dan hukuman jera kepada oknum penjahit tersebut. Selain mengecam tindakan diskriminatif pelaku, netizen yang budiman tersebut juga melontarkan kritik keras terhadap Senator Arya Wedakarna karena dinilai membela oknum rasis tersebut. Menurutnya, tindakan penjahit yang melanggar janji bisnis lalu membawa sentimen suku sama sekali tidak bisa dibenarkan secara hukum maupun moral. Ia mendesak penegakan hukum yang adil tanpa memihak pelaku lokal demi menjaga nilai persatuan dan keharmonisan antar suku di Indonesia. Kasus yang lucu dan dibenarkan oleh AWK secara tidak langsung, ya. Ini sudah rasis. Satu, dia punya usaha tailor atau jahit atau permak dan lain-lain. Dia sudah mengikat janji dengan customernya bahwa akan diselesaikan, tapi sampai sesuai jam hari yang ditentukan tidak dikerjakan, ya. Lalu alasannya dia lagi makan, jangan diganggu, ya kan? Nah, orang makan, kalau orang itu pekerja atau memiliki usaha, bukan dia saja di Indonesia ini. Kalau ada customernya datang, apalagi sudah buat janji customernya datang, pasti orang itu secara otomatis meletakkan makanannya dan menemui kliennya, customernya, untuk membicarakan, untuk memberikan apa yang sudah dijanjikan. Yang kedua, dia main rasis, suku, ya. Karena di Indonesia ini berbagai macam suku dan budaya, bukan cuma Bali aja sukunya. Lalu logikanya ya, dia bilang orang Jawa di Bali nggak bisa kerja di Bali, di Jawa nggak bisa makan. Sorry ya, walaupun dia di Jawa pun dia masih bisa makan. Dia hidup besar, lahir brojol di Jawa, tumbuh besar di Jawa. Kalau dia nggak bisa makan, pada saat dia brojol dia sudah metong, ya, karena nggak bisa makan. Orang tuanya kismin parah berarti. Sekismin-kisminnya orang masih bisa makan tanah Jawa, ya, seperti itu. Dan ingat, listrik setahu saya, tolong dibenarkan kalau saya salah, listrik di Bali itu diambil dari mana Ibu? Itu diambil dari Paiton, kota Probolinggo. Di mana? Di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa, Paiton tidak mengalirkan listriknya ke Bali, bisa Bali menikmati segala gemerlapnya lampu-lampu. Bisa Ibu menjahit tanpa listrik, tanpa lampu, ya. Jangan bilang orang Jawa miskin, justru orang Jawa ini kaya Bu. Karena apa? Mereka bisa menyalurkan listrik untuk Bali, supaya Bali bisa terang, bisa hidup, bisa punya pariwisata. Ibu bisa menjahit dengan cahaya lampu yang terang, dengan mesin yang menggunakan listrik, ya Bu ya. Karena di sini definisinya sudah membawa ras, sangat-sangat tidak dibenarkan. Apalagi Pak AWK mengatakan, bagaimana sebenarnya kejadiannya? Kalau Bapak menanyakan kepada orang yang melakukan hal yang salah, dia pasti akan mencari alibi untuk membenarkan dirinya. Seperti ibu itu kan, dia mencari alibi, saya lagi makan, lalu dia datang, dia mengganggu saya makan, ya kan. Namanya orang bisnis, hello, kamu makan, kamu taruh, layani dulu kliennya, sudah buat janji. Bukan kamu makan, kamu sudah
salah, makan, marah, bawa-bawa suku. Di sini tidak bisa dibenarkan Pak AWK, ya. Apalagi sudah rasis, harus dikasih hukuman jera. Karena apa? Banyak loh warga-warga lokal Jawa yang ke Bali karena menyukai keindahan Pulau Bali, menyukai lautnya, menyukai banyak ragam budayanya seperti tari kecak dan lain-lain. Jangan sampai gara-gara ibu ini orang jadi malas untuk ke Bali. Kalau tidak ada warga lokal yang ke Bali, warga dari pulau-pulau Jawa dan sekitarnya ke Bali, lalu bagaimana pemasukan di Bali itu didapat kalau bukan dari warga-warga Jawa dan sekitarnya yang ke Bali? Orang-orang luar juga bisa, iya, tapi tidak seramai orang-orang dari kota negara kita sendiri. Apalagi lebih banyak orang Jawa. Saya suka ke Bali, saya juga punya banyak klien di Bali. Tapi mereka sangat menyesal dengan perilaku ibu ini yang membawa-bawa ras. Ya, jangan sampai karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Seperti itu. Dan Pak AWK juga harus tegas. Seperti Ibu Nilu Jelantik, tegas orangnya. Salah, tidak mempertanyakan bagaimana kronologinya. Kalau Bapak menanyakan kronologinya, tanyakanlah pada orang yang jadi korban, bukan jadi orang yang jadi pelaku. Sama seperti kita menanyakan, kenapa kamu mencuri? Apa benar kamu mencuri? Oh, saya nggak mencuri, Pak. Saya dikasih sama dia. Pintunya nggak dikunci soalnya. Jadi kan saya bebas masuk ke dalamnya untuk ambil barang-barangnya. Kan seperti itu logikanya. Karena kita menanyakan sama si pelaku. Kalau kita tanyakan sama yang pemilik rumah, kenapa rumah kamu nggak dikunci? Rumah saya dikunci kok, Pak. Tapi dia membobol. Ini ada buktinya. Apalagi si korban ada bukti percakapan dan segala sesuatunya, dia menjelaskan. Tanyakan pada korbannya, bukan pada pelakunya. Itu baru bijaksana. Ya, kita nih tinggal di Jawa, Pak. Kita tinggal di Jawa. Dan kita suka berlibur ke Bali. Banyak orang yang baik di sana. Hanya ibu ini aja nih, oknum satu ini bisa merusak Bali, bisa merusak nama Bali. Hanya karena satu orang seperti ibu ini. Kalau memang dia tidak mau membuka usaha, tidak usah buka usaha. Kalau dia merasa jam makan tidak boleh diganggu, jam ininya nggak boleh diganggu, jangan buka usaha, Bu. Itu ceritanya. Supaya tidak ada yang mengganggu ibu, istirahat, makan, mandi, dan semuanya. Dia bertemu karena sudah appointment, karena sudah buat janji, bukan ujuk-ujuk datang. Dia melakukan hal sesuai transaksi kesetujuan antara penjual dan pelanggan. Seperti itu. Jujur saya kecewa dan saya sangat-sangat tidak menyukai dengan membilang kalau Jawa miskin, ya kan? Sedangkan Jawa yang punya Probolinggo di tanah Jawa yang alirkan listriknya ke Pulau Bali supaya Pulau Bali bisa menikmati listrik, menikmati lampu yang menyala terang, tempat-tempat yang indah dengan berbagai macam sound musiknya. Iya kan? Coba bayangkan kalau Python tidak mau mengalirkan listriknya ke Bali. Gelap gulita Bali seperti waktu itu. Putus berapa jam itu? Gelap gulita kan Bali kan? Iya apa tidak? Makanya Bu, saya harap Bapak AWK bisa memberikan beliau hukuman jera supaya ibu ini, oknum ini tidak berbuat semena-mena di kemudian hari kembali karena merasa ada yang membackup atau merasa bahwa dia tidak dapat hukuman jera. Makanya dia merasa secara tidak langsung dia didukung dan dibenarkan karena tidak adanya hukuman jera yang dia terima. Harus dapat hukuman jera, ya. Itu saja. Saya menyukai Bali. Kita cinta Bali karena segala sesuatu keindahan alamnya. Tapi kita kecewa dengan oknum yang seperti ini. Jadi sekali lagi jangan ada yang membawa nama ras, suku, agama dan budaya apapun. Karena Indonesia ini beragam budayanya, banyak agamanya. Ya, saling menghormati itu penting. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul. Tapi kalau
orang itu salah, walaupun itu tanah kelahiran dia tetap harus disalahkan. Bukan berarti karena dia seorang pendatang lalu disalahkan dengan kata-kata di mana bumi dipijak, di situ bumi dijunjung. Paham? Pendatang ini melakukan hal yang benar, kecuali dia melakukan hal yang bertentangan, merusak kebudayaan, mengacaukan adat sana atau budaya sana, itu baru namanya tidak benar dan harus dihukum. Tapi selama dia benar, dia berhak mendapatkan keadilan dimanapun pendatang itu berada. Ya, terima kasih. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah saya habis-habisan mengkritik salah satu anggota dewan, mantan anggota dewan, ternyata dia ini dulu dipecat ya sama Presiden Jokowi karena isu rasis juga, teman-teman. Tiba-tiba saya ada yang nge-DM, dan kita akan bahas ini ya. Dan sebelumnya, saya ini adalah warga negara Indonesia yang bebas berkomentar apapun tentang pejabat kita selama itu tidak melanggar hukum, termasuk saya hujat yang bodoh-bodoh gini ya. Jadi teman-teman, isi DM-nya itu kurang lebih begini. Nah, dan saya bakal ikutin apa yang DM ini anjurkan. Isu ini bakal terus saya goreng. Kenapa? Karena ini bahaya banget, coy. Kalian bayangin aja ya, teman-teman ya. Seorang pejabat di daerah atau mantan pejabat atau orang yang dianggap tokoh, dia malah membela pelaku rasisme. Yang harusnya seorang pejabat ini sejalan dengan Undang-Undang 1945 dan sejalan juga dengan pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, di mana nggak ada itu suku yang lebih tinggi dan suku lain merendahkan suku lainnya, itu nggak ada, teman-teman. Sehingga ini nggak bisa ditolerir menurut saya. Harusnya ada sanksi sosial atau bahkan sanksi hukum nih. Sanksi hukum saya nggak akan masuk situ ya, karena ada yang lebih paham. Tapi intinya ini adalah perlakuan yang bodoh banget dari seorang pejabat, dari seorang yang katanya tokoh. Dan kebodohan ini harus dibenerin. Apalagi dia ada isu sebelumnya pernah menghina wanita berhijab gitu. Ini kan tolol juga, double tolol namanya. Di sini saya akan memberi sedikit tanggapan kepada ibu-ibu tukang jahit yang viral berkata-kata kasar kepada customernya, karena saya pribadi adalah seorang pengusaha dari tahun 2016 sampai sekarang. Saya mempunyai beberapa pengalaman yang sama persis seperti ibunya. Ada customer datang ketika saya makan, tapi saya tidak marah-marah seperti ibunya, melainkan saya taruh nasinya, saya cuci tangan lalu melayani customer, karena itu adalah bagian dari pelayanan untuk menjaga hubungan antara penjual dan pembeli. Ketika pembeli tersebut merasa nyaman ya atas pelayanan kita, otomatis pembeli tersebut akan terus berlangganan dengan saya. Seperti itu, Bu ya. Dan untungnya ya kasus ini sudah diselesaikan oleh Aji AWK, sudah menengahi, akhirnya bisa berdamai dan agar tidak jadi kesana kemari ya, apalagi itu ibunya ya membahas tentang suku dan seperti itulah ya. Terima kasih ya untuk Aji AWK sudah menengahi kasus ini, dan ibu dan customer tersebut sudah berdamai. Salam waras berlogika Desa Jerupang. Guys, kalian tahu nggak ibu-ibu penjahit ya di Bali yang viral karena ngelontarin kata-kata kasar dan rasis ke pelanggannya? Jadi ceritanya korbannya namanya Kak Hilda. Kak Hilda ini mau ngecilin baju tempat ibu ini. Nah, sebelum ngecilin baju itu, Kak Hilda ini udah tanya tanggal 1 ini udah bisa selesai nggak? Kata ibunya bisa, berarti dia udah menyanggupi dong. Kak Hilda kasihlah itu baju sama uangnya. Setelah tanggal 1, Kak Hilda dateng. Kata ibunya belum selesai, pokoknya molor-molor sampai tanggal 3. Karena Kak Hilda udah kesel, jadi Kak Hilda mau ambil bajunya sama duitnya lah ya. Nah, ibunya ini ngamuk ngeluarin kata-kata kasar sambil rasis ke Kak Hilda. Ibunya nih kayaknya gak suka banget sama orang Jawa ya, sampai ngomongin orang Jawa tuh miskin, nyari makannya tuh Bali. Ya kalian bisa lihat sendiri lah videonya. Tapi plot twistnya adalah Kak Hilda ini bukan orang Jawa guys, dia ini orang asli Lombok. Setelah video ini viral, nah adalah nih DPD siapa sih Pak Arya nih,
niatnya mau mediasi, datanglah ke ibunya, dia cari tahu kronologinya. Tapi videonya tuh berat sebelah kalau kataku. Nah, ibunya juga play victim, katanya Kak Hilda ini buru-buru padahal dia lagi makan atau apalah, kalian bisa cari sendiri. Dan kalau kalian cari tahu, si Pak Arya ini ya juga ada background rasisme juga dulu kasusnya, kalian bisa carilah di bandara apa-apalah itu. Intinya keduanya udah saling minta maaf, ibunya juga udah minta maaf ya, walaupun minta maafnya kelihatan setengah hati, nggak mau ngalah sama anak muda, ngerasa dirinya paling benar ya, namanya ibu-ibu. Kalau kerja profesional aja lah, nggak usah bawa-bawa rasisme suku atau daerah, sama-sama saling membutuhkan kan.